Berbinar-binar ya dia ya. Pengantin baru hamil lagi, Masya Allah. Tapi setelah nikah ganti deh curhatnya ke suami. Waktu Sulaiman lahir di NICU dengan belasan dokter dan alat-alat itu biayanya ratusan juta. Pada saat itu saya nggak punya uang. Apa yang dilakukan oleh Ricis yang membiayai pengobatannya Sulaiman. Uma, apa sih yang bisa membuat Uma tidak bisa menahan air mata? Mungkin karena ingat papa ya, papa sebetulnya sih. Papa itu kan ketika papa pergi, maka itu menjadi tanggung jawab besar untuk saya memastikan bahwa adik-adik dalam keadaan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uma, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Uma. Sahabat Uma, hari ini dalam Catatan Uma kita akan membahas topik yang sangat spesial lain dari episode yang lain, yaitu tentang kerukunan antar saudara. Nah, di studio kali ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang insya Allah akan menginspirasi dan menjadi panutan kita semua bagaimana sih agar sebagai saudara kita bisa menjalin hubungan yang ramah, damai, akur, dan juga rukun. Langsung aja kita sapa Uma Ustazah Oki Stiana Dewi. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bintang spesial hari ini yaitu Ria Ricis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pegel kan ibu hamil nih? Enggak nih, kan kerja sama sama adek. Kau manggil apa tadi? Besti. Besti. Oh, saya manggil Anda Umi ya. Oke, Umi. Masya Allah, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, aku sehat, bahagia, harus Masya banyak Allah, gerak. Masya Allah, Masya Allah. Uma sehat ya? Berbinar-binar ya dia ya. Pengantin baru hamil lagi, Masya Allah. Nikmat mana yang akan kau dustakan? Itu sampai kameramen ketawa loh. Benar-benar. Masya Allah. Oke, Uma, Ria Ricis ya. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik bersama sahabat Uma di rumah. Bahwa topik yang akan kita bahas saat ini adalah terkait tentang kerukunan antar saudara dalam Islam. Itu seperti apa sih hukumnya? Kita kalau ngelihat di luar sana ya, Ria Ricis ya, Uma ya, banyak tuh adik kakak berantem. Iya. Ya kan, ribut masalah apa aja, entah itu masalah duit, entah itu masalah barang, baju, harta, segala macam ya. Adik melawan yang lebih tua. Iya. Begitu juga kakaknya tidak mau kalah dengan adiknya. Tapi di sini kita punya panutan tauladan. Kalau kita lihat di beberapa sumber YouTube terutama, ini adalah YouTuber nomor 1 Indonesia. Masya Allah. Kita lihat Uma dan juga Ria Ricis ini hubungannya selalu rukun ya, selalu akur. Masa sih Kak? Kalau kita ngelihatnya tuh sepertinya kok aduh selalu always happy gitu ya. Nggak pernah ribut, nggak pernah ada apa ya perselisihan atau pertengkaran, selalu bahagia, ceria, bercanda, dan Masya Allah ini figur banget dalam Islam ya. Adik kakak seperti ini. Ya. Gimana rahasianya bisa menjalin hubungan yang baik dengan seorang kakak seperti Uma Oki Stiana Dewi? Komunikasi. Contohnya? Tapi ada perbedaan komunikasi sebelum aku nikah sama setelah nikah. Oke, bedanya apa? Kalau dulu sebelum nikah tuh intens, kayak sehari tuh bisa kayak WhatsApp sama pacar. Oh, tapi, contohnya? Boki di mana? Boki aku gini, Boki bla 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 gitu, laporan. Oke. Tapi setelah nikah ganti deh curhatnya ke suami. Makanya waktu awal-awal nikah, sayanya merasa sedih mungkin ya, bukan sedih sih, bahagia tapi kehilangan teman curhat. Iya, karena udah nggak ada WhatsApp, Boki di mana, Boki aku mau ini, Boki gitu. Sekarang kan udah sama suami. Lucunya waktu setelah menikah kan kita nggak ketemu 3 minggu, akhirnya setelah ketemu lagi tuh kayak sedih, nangis gitu. Bukan kayak oh adekku kemana. Insya Allah, jadi merasa kehilangan banget ya. Ya mungkin karena udah ada suami, lebih benernya jadi nggak pernah ada yang bawel tiap hari di WhatsApp, lagi apa, di mana, bisa ketemu nggak gitu ya. Suka begitu ya? Oke. Bener-bener kayak orang pacaran. Tapi pernah nggak sih ada sebel, marah gitu? Oh pastinya. Sama Uma sebagai kakak? Pasti. Marah nggak, tapi kalau kok Boki gini sih, kok Boki gitu sih gitu. Itu gimana cara mensiasati agar tidak menjadi semakin besar kemarahan itu? Aku diem. Aku diemin. Oke.
Nanti kalau udah agak reda baru ya udah saling ngomong, ya udah Mbok Ki aku minta maaf. Gini-gini. Oh, lebih banyak mengalah ya? Enggak juga. Enggak juga. Mbok Ki sih yang ngalah. Jadi saling minta maaf. Iya. Minta maaf itu kan oke. tidak harus kita yang salah. Minta maaf itu siapapun duluan lebih baik karena itu bisa mendamaikan suasana lebih cepat. Kan Oke, seperti itu. oke. Setelah damai baru kita bisa bicara Masya dengan lebih Allah, enak. Masya Allah. Jadi Ria Ricis sering minta maaf ke Uma ya, walaupun merasa tidak salah ya? Enggak juga. Dia kalau merasa salah baru minta maaf. Enggak juga, iya. oke. Enggak juga. Kalau Mbok Ki sering minta maaf nggak? Ya kalau ada selisih paham, iya sama-sama. Oke. Karena di ajaran Papa, Ibu, Mbok Ki, ya Ibu, Mbok Ki, Mbak Cindy, siapapun yang berbuat salah harus mengakui kesalahannya. Tapi kalau Ria Ricis sendiri selama ini pernah merenung muhasabah diri nggak? Yang lebih sering minta maaf aku atau Uma Oki atau Kakak Oki? Pernah sih, tapi kayaknya sama-sama ya. Karena setiap kali ada selisih paham, Minta maafnya berdua sih biasanya. barengan. Oh oke, Barengan. Masya Allah. Barengan. Jadi itu sahabat Uma ya untuk menjaga kerukunan salah satu caranya adalah jangan malu atau gengsi untuk minta maaf. Betul. Ya. Banyak Komunikasi. minta maaf. Dan meminta maaf tidak harus salah. Iya Betul, Ya. betul. Walaupun kita dalam keadaan tidak salah, kita juga membiasakan diri untuk minta maaf. Betul. Ya. Dan itu Kadang-kadang- tidak hanya berlaku pada adik ya, Oh, bahkan semuanya. yang Ke lebih tua, suami, ke anak, kemana-mana. bahkan yang lebih tua seorang kakak Oh, pun pasti. juga sering minta maaf sama adik. Betul, Uma juga seperti itu Betul. dengan Ria Ricis, Betul. sering minta maaf. Betul. Sering sekali saya katakan, Dek maaf ya, maksud Mbok Ki adalah bla 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 bla. Biasanya tuh di ujung-ujung kalimat tuh, biasanya saya selalu menulis bahwa ini tuh Mbok Ki lakuin, Mbok Ki bilang karena Iya. Oke. untuk kebaikan adik. Ini karena Mbok Ki sayang sama adik, gitu-gitu. Jadi itu biasanya kata-kata pamungkas para kakak atau para orang tua ya. Masya Allah. Saya mengatakan begini karena saya sayang sama kamu, kan biasanya Iya, begitu. jadi itu komunikasi ya, komunikasi, seni komunikasi antara kakak dan adik itu Betul. penting, saling menghargai, saling menghormati, dan salah satunya adalah dalam wujud sering minta maaf. Ya, Saling komunikasi itu di dalamnya adalah kemampuan untuk bisa saling mendengar satu sama lain. Masya Allah. Saling Jadi mendengar jangan itu penting mempertahankan ego ya. Saya mau didengar, saya yang lebih tua Iya, gitu enggak ya. iya. Kita saling menghargai mendengar, walaupun betul. pada yang lebih muda. Oke. Jadi pendengar yang baik tuh penting loh, karena itu kadang-kadang kita konflik gara-gara ada yang salah satu di antara kita nggak mau jadi pendengar yang baik. Iya. Betul. Tapi kalau menurut Ria Ricis, sosok Uma Oki pendengar yang baik, Pendengar yang baik. pendengar yang baik ya. Sebelum saya menikah. Karena kan setelah nikah udah nggak Oh ngobrol. iya, karena jarang ngobrol setelah menikah. Ngobrol tapi basa-basi, nggak yang Nggak enak Mbok Ki, ya, aku mau basa-basi. cerita. Nggak, akunya. Oh. Kalau dulu kan Mbok Ki aku mau cerita gini-gini. Kalau sekarang ke suami, sayang, aku gini-gini gitu. Oke, Ria Ricis, apa sih yang paling disukai dari sosok Oki Stiana Dewi? Yang paling disukai Jujur, Mbok Ki, jujur, Mbok Ki jujur. bisa menjadi semua peran, bisa menjadi ibu, papa, Oh, iya. tante. Masya Allah. Orang pernah waktu ke mall aku dikira anaknya. Oke. Iya, ini ibunya ya. Iya, udah aku yain aja. Papa itu contohnya gimana? Kalau peran mama oke lah, karena Kalau- Uma juga seorang ibu. Kalau papa tuh contohnya papa gimana? kan memberi keputusan. Jadi Mbak Oki juga memberi keputusan dan alhamdulillahnya itu semua keputusan benar. Amin. Masya Gitu. Jadi Allah. aku nggak ragu sebelum Amin. menikah. Kan sekarang keputusannya di suami. Iya, Maaf ya benar. Bu. Iya, Maaf ya benar. Bu. Iya, Maaf ya benar. Bu. Jadi leadershipnya kuat ya. Iya benar. Uma Jadi ini aku ya. ngerasa alhamdulillah punya apa ya? Panutan, punya kepala yang membimbing dan mengarahkan ke arah-arah yang benar. Tapi kan karena mungkin aku bungsu jadi agak harus pelan-pelan bilangin Ya. yang enggak yang Adi harus ini enggak. Oke. Nah, begitu pelan-pelan. Iya, iya. Aku tuh sekarang tuh dengan Ria Ricis, kita punya pengalaman yang agak miris di waktu lalu, mungkin sama ya. Kalau Uma dulu pernah bilang ada tuh sebelumnya pakai hijab sakaratul maut. Apa itu? Oh, yang pendek. Yang diikat. Karena aku dulu juga suka pakai hijab sakaratul maut. Kamu juga pernah kan? Pernah. Nah, sekarang kita sudah mulai berhijrah nih. Karena ikut Uma Aku ya. malah hijabnya buka tutup. Kan aku latihan Oh, lebih dulu. parah dari sakaratul Iya, maut berarti. aku latihan Masya Allah. karena kan waktu itu aku masih suka ikut casting, masih suka ikut lomba, fashion show gitu-gitu. Oke. Nah, jadi dimulainya tuh ajaran dari keluarga mendingan dicoba dulu, ayo, karena kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba. Waktu itu Oke. Ricis tanya, boleh nggak Mbok Ki aku pakai, terus aku lepas dulu, aku Bukan pakai lepas pakainya dulu. di kampus aja, soalnya aku masih mau casting. Aku bilang gitu. Lalu gimana, Uma? Walaupun nggak keterima juga. Oh dia struggle loh berjuang. Masya Allah, Masya Kayaknya Allah. ribuan kali nggak dapat jodohnya di YouTube. 2 tahun tuh casting, iklan cuma 1 kan.
Tapi tetap aja. Tapi akhirnya aku malu sama diri sendiri. Terus aku mikir apa jangan-jangan Allah nggak mau turunin karena aku hijabnya aja main-main. Aku mikir gitu. Jadi aku malu sama diri aku sendiri, malu sama keluarga. Ya udah mulai hari itu aku belajar istiqomah, belajar nggak mau dipakai, nggak mau dilepas pasang. Itu istiqomahnya karena Berarti paksa nggak waktu itu? terpaksa atau karena ngikut Uma Oki atau gimana? Paksanya justru dari SMP. Adek ayo dong pakai kerudung nanti. Itu dari Uma? Iya. Oke. Karena kan Boki udah pakai kerudung kan dari aku sekolah. Terus aku bilang Boki nanti boleh nggak dispensasi? Ya udah Aduh, nanti. pakai hijab ada dispensasinya ya, baru tahu. Iya karena Masya dia Allah, Boki ya. tahu aku nggak bisa gitu, nggak bisa, harus oke. pelan-pelan. Oke. Terus nanti boleh nggak? Ya udah tapi ntar janji ya, iya. Ya udah akhirnya kuliah. Ayo deh katanya mau pakai, ya udah deh pakai. Tapi lepas pasang boleh nggak? Boleh. Diceramahin bla bla bla. Tapi lama-lama malu sendiri, malu sendiri. Jadi akhirnya langsung istiqomah, langsung dapat jalur ternyata di YouTube sama di Instagram waktu itu. Udah sampai sekarang Oke, Allah menjaga Masya Allah. semuanya. Jadi sekarang sudah hijrah menjadi Mudah-mudahan, hijab yang mudah-mudahan. syar'i. Itu salah Mudah-mudahan. satu pengaruh dari Uma Oki. Betul? Iya, dan hidayah tentunya. Karena hidayah itu dijemput. Kalau ditunggu, ya sampai kapan kita nggak tahu. Umur orang juga kita nggak tahu. Jadi ya kita harus jemput. Dan suaminya memang ketat juga untuk urusan Masya Allah, imam yang agama. baik ya, selalu Ketat. mengingatkan terkait dengan aurat ya. Kalau Menutup bajunya dengan agak sempurna. gimana sedikit, suaminya pasti protes juga. Karena kan kata Uma lebih baik masuk surga dipaksa daripada masuk neraka cuma-cuma. Iya kan? Aku inget yang pernah ngomong gitu nggak sih? Oh nggak pernah ya, berarti ustadz yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Kan aku mau masuk surga kalau boleh. Amin, Kalau harus. boleh. Amin. Kalau boleh, Allah kalau Amin. boleh Iya, ya Allah, Allah, kalau gitu. boleh. Harus boleh dong, masa masuk neraka. Tapi aku banyak dosanya. Masya Allah. Ya sambil memperbaiki diri. Amin. Iya, iya, Tapi iya. adik Ria Ricis Udah jadi kakak. banyak, oh iya, Kan udah mau jadi aku panggil ibu. kakak ya. Itu di luar kan banyak sekali apa ya namanya juga medsos ya, netizen ada yang mengeluarkan kalimat-kalimat negatif segala macem. Kayak Uma itu bilangin dong adeknya, adek bilangin dong itu ini kakaknya, kayak begitu. Itu gimana cara menjaga kerukunan saudara antara kakak dan adik ini dengan banyak nyinyiran di luar, kalimat negatif di luar Sebenarnya yang nggak ngaruh ya berdatangan? nyinyiran ya, karena di rumah juga tetap baik-baik aja, rukun. Jadi mau nyinyiran kayak apaan juga. Jadi nggak pernah ya ribut berantem gara-gara Enggak. komentar Enggak. netizen, nggak Enggak. pernah ya? Enggak Kan kita pernah. banyak tuh Enggak. artis-artis pada ribut sama saudaranya karena hujatan netizen atau komentar netizen. Karena gitu yang kan. lebih tahu tentang keadaan kita adalah kita sendiri. Oke. Sehingga teman-teman yang berkomentar justru kita berterima kasih karena sebenarnya itu karena kita diperhatikan karena sayang. Dan diingatkan. Diingatkan. Tuh. Masya Allah. Oke, selain komunikasi, sering minta maaf, apalagi yang menjaga kerukunan Ria Ricis dengan Uma Oki selama ini? Sering berkunjung. Oh, Iya, silaturahmi. sering ketemu. Silaturahmi ya, Suka silaturahmi. main, ketemu. Kalau dia sering ngasih hadiah, banyak ngasih hadiah. Oh, bahasa cintanya ngasih hadiah. Bahasa cintanya ngasih hadiah. Oke. Iya ya. Iya. Sampai saya bilang gini, udah jangan dibeli-beliin lagi, tetap aja masih dibeliin. Oh, oke. Kemarin waktu ke Paris kemarin. Jadi loyal ya? Sangat, Termasuk saking loyalnya saya bilang udah stop, Loyal stop. sekali dengan kakaknya. Seru ya. tahu. Jadi saya bilang gini, Boki mau yang mana? Ini ada ini, ada ini. Dan saya tahu itu harganya sangat mahal, saya katakan udah nggak usah gitu. Oh, Masya Tapi Allah. tetap aja dibeliin. Masya Kalau Allah. nggak aku sedih. Jadi ini rahasia selanjutnya adalah jangan pelit sama saudara. Ya, Betul. Betul ya. Betul. Sama kakak jangan pelit, sama adik jangan pelit. Betul. Kalau Kalau ada kita ada, rezeki kenapa kita enggak? beri. Betul. Ya, karena sedekah sebaik-baik sedekah adalah pada keluarga. Betul. Betul ya, Ya, Uma betul, ya? betul, betul. Oke, Masya Allah. Betul. Uma, Ya. bagaimana cara menghadapi Ria Ricis? Kayaknya karakternya ini ya, berbenturan banget ya. bener. Kalau Uma nih kayaknya kalem gitu kan. Oh, iya. Penuh dengan kelembutan ya. Kalau ini kan lincah banget kan, gayanya tuh ada Tadi aja. aku Paul duduknya begini loh, kok nggak ada yang bilang kalem ya? Tadi aku duduk begini loh. Masya Allah. Coba begini tuh udah kayak Uma begini. Seru kan pembahasan kita masih akan terus lanjut. Tapi sebelumnya kita berdua mau ngasih tahu tentang yang kita pakai. Betul. Kalau saya biasanya pakai body lotion Charming dari Scarlett. Kalau aku pakai yang Fresi nih, kalau yang Fresi, Boki lihat ya, kulit aku beda nih kanan kiri, 1, 2, 3. Beda kan di kamera kelihatan nggak bedanya? Beda kan kanan kiri? Nah, kalau teman-teman semua mau wangi kayak kita, pakai Scarlett setiap Betul. hari. Thank you Scarlett. Yeay.
Gimana Uma menyesuaikan karakter sebagai seorang kakak menghadapi adik yang karakternya seperti ini? Mungkin untuk sahabat Uma di rumah sebelum juga. menjawab pertanyaan Mbak Zeda dalam menghadapi Ricis dan Ricis menghadapi saya, sebenarnya ada beberapa hal yang penting untuk kita bahas secara global sebenarnya teman-teman sekalian. Dalam persaudaraan ini, itu kita mengenal ada yang namanya ta'aruf. Ya, kita harus saling kenal satu sama lain. Jadi Ricis harus kenal saya kenal Ricis. Pastilah kita kenal, namanya kita satu rumah, satu atap, satu kasur di masa kecil ya. Di masa kecil maksudnya. Di masa kecil. Tapi sekarang masih satu kasur nggak sih? Enggak. Kadang-kadang ada. Masih kalau suami nggak ada, tidur deh. Ya, jadi ta'aruf itu sangat penting. Banyak dari kita yang kita bahkan nggak kenal adik kita sendiri, kita nggak kenal kakak kita sendiri, kita nggak tahu sebetulnya perasaannya gimana, hatinya gimana, kita nggak tahu. Untuk bisa ta'aruf, untuk bisa saling kenal harus banyak ngobrol, banyak bicara dari hati ke hati. Saya sering bilang, Dek, ngobrol deh ke kamar ya, Dek, ngobrol gitu. Masya Allah. Dan ngobrol ini tuh sebenarnya diajarkan oleh keluarga kita juga. Papa juga suka begitu, Papa suka, boleh nggak Papa ngobrol? Papa tuh kalau ngomong sama kita tuh, boleh nggak Papa ngomong? Papa mau bicara, boleh nggak? Jadi kita banyak komunikasi untuk membuat kita saling mengenal. Itu paling penting. Karena ada kakak beradik nggak kenal. Betul. Nggak kenal. Betul. Mungkin satu rumah tapi nggak kenal sama jarang sekali. Berbicara, Jarang berbicara. berkomunikasi. Bagaimana bisa cinta kalau kita nggak kenal? Kemudian yang kedua adalah tafahum. Jadi dalam apa itu? Tafahum adalah saling memahami. Oh, saling Masya memahami. Allah. Misal, Ricis melakukan sebuah perbuatan begitu, nggak boleh. Kakak ini mengatakan atau saya ini mengatakan, kok begitu, kan ada penyebabnya yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ada latar belakangnya yang mungkin Ricis melakukan sesuatu, begitu pula dengan saya, seperti itu. Lagi-lagi dengan komunikasi, akhirnya kita bisa memahami satu sama lain. Yang dari hati ke hati itu tadi. Bicara dari hati ke Betul. hati, memahami. Betul, saling memahami itu meminimalisir pertengkaran sebetulnya. Itu jadi harus saling memahami. Kemudian ada yang namanya ta'awun, ini penting sekali. Ini kita lakukan ya, Dek ya. Saling tolong menolong. Dalam keluarga itu harus saling tolong menolong. Contoh, kalau kita nggak pernah cerita ini terlalu banyak sih, tapi ini saya ingin ceritakan kepada teman-teman semua. Kami ini anak-anak daerah dari Batam Kepulauan Riau, berhijrah ke Jakarta. Waktu itu yang berhijrah pertama kali adalah saya, umur 16 tahun ke Jakarta, seorang diri pada saat itu. Mempersiapkan semuanya, barulah 3 tahun setelah itu adik kedua datang, 3 tahun lagi setelah itu Ricis datang. Tolong menolong dalam hal ini adalah seorang kakak mempersiapkan supaya adik-adiknya kalau hijrah bisa hidup yang nyaman pada saat itu. Jadi waktu itu ya bekerja dan alhamdulillah Allah izinkan beli rumah sederhana dengan pekerjaan bintang Berarti film berpisah pada saat sama Ria Ricis ya waktu itu ya, karena mandiri hidup sendiri di Jakarta. Jadi ketika saya di Jakarta akhirnya adik-adik bisa datang ke Jakarta dengan hidup lebih baik, nggak kayak kakaknya yang harus ngekos sana ngekos sini, cari pekerjaan, naik kendaraan umum dan sebagainya. Tolong menolong. Kemudian akhirnya waktu terus berjalan. Lambat laun, ternyata Ricis yang Allah anugerahi sekarang pekerjaan yang baik dan rezeki yang sangat melimpah. Giliran Ricis yang gantian bantu. Teman-teman sekalian, waktu Sulaiman lahir di NICU dengan belasan dokter dan alat-alat itu biayanya ratusan juta. Betul. Pada saat itu saya nggak punya uang, nggak ada duit sama sekali. Sekian ratusan juta itu. Kemudian, Masya Allah, apa yang dilakukan oleh Ricis yang membiayai pengobatannya Sulaiman waktu di NICU. Hatimu ya Ricis. Jadi ini saling tolong menolong. Begitu pula adik kami, kakaknya Ricis ya, adik saya namanya Dr. Cindy juga begitu. Beliau seorang dokter dan ada usaha-usaha yang sedang beliau jalankan, dan kami ini juga membantu Dr. Cindy untuk mempromosikan apa produk-produknya sehingga bisnisnya berjalan dengan lancar. Jadi intinya teman-teman sekalian, sesama saudara itu adalah harus ta'awun, harus saling tolong menolong satu sama lain. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas, tolong menolong. Setelah ta'awun, setelah tolong menolong, yang keempat adalah harus takaful, saling menanggung beban. Oh, apa bedanya dengan tolong menolong? Menanggung beban itu tingkat yang lebih tinggi lagi. Dia lebih baik adiknya atau kakaknya itu bahagia, dirinya siap berkorban untuk orang yang dia cintai. Iya, mendahulukan dan saya nggak apa-apa. Kalau saya kenapa-napa saya nggak apa-apa, asalkan jangan adik saya, jangan kakak saya, jangan saudara saya. Itu yang kita rasakan. Ricis juga begitu. Ricis selalu bilang, aku nggak apa-apa, asalkan jangan kakak aku. Berarti dan saudara-saudara. sering saya juga merasakan mengatakan pengorbanan yang sudah diberikan oleh Ria Ricis sangat besar terhadap Uma. Uma mengakui itu. Saya dan Dokter Cindy juga begitu.
dokter sini juga sama, adik kami yang nomor 2 juga sama. Nggak apa-apa kalau saya, tapi jangan adik-adik saya, jangan kakak saya gitu. Jadi saling menanggung beban satu sama lain supaya, karena kita selalu menganggap bahwa adik dan kakak kita ini adalah ibarat kita ini satu tubuh kan. Kalau adik kita atau kakak kita berhasil, kita bangga, bahagia. Bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita, seperti itu. Sebagaimana kita dengan anak lah. Ini menarik loh, Uma merasa Ria Ricis sudah berkorban banyak, menolong banyak hal, membantu banyak hal. Saya mau tanya ke Ria Ricis, apakah juga merasakan hal yang sama kepada Uma? Apakah Uma juga banyak berkorban untuk Banyak. Contohnya? Malu bilangnya. Oh dia gengsi banget orangnya. Gengsi banget. Coba mungkin juga pengen denger, soalnya belum pernah. Belum pernah Belum ya, pernah. ada pengakuan eksklusif di sini. Dulu aku inget banget Boki kita cuma punya satu mobil. Mobil baru Boki pertama kali beli. Aku kan kuliah, aku nggak berani naik angkot. Iya. Takut. Waktu kita di Jakarta berdua ya, Dek. Terus Boki lagi syuting, waktu itu syuting sinetron, sementara Boki pasti butuh mobil. Jadi Boki kasih mobilnya ke aku buat kuliah. Jadi Boki yang masih naik umum. Oh iya? Padahal lebih sibuk Mbak Oki kan jatuhnya dibanding aku yang kuliah, paling berangkat jam 8 pulang jam 2 siang. Sampai sesayang itu ya, Boki kasih aku rela mobil, berkorbannya. Boki kasih aku mobilnya pakai. Rumah yang pertama itu ada satu kamar khusus buat aku dihias warna pink. Masya Allah. Sebelum dia datang dihias dulu. Iya, Masya dikasihin Allah. wallpaper gitu-gitu untuk Masya menyambut Allah. aku gitu. Terus dulu aku pernah di kampus teman-teman pada pakai handphone yang wah gitu. Aku nggak punya. Boki boleh nggak aku ini beli handphone gini-gini. Aku tahu Boki lagi kesusahan, dibeliin. Oh ya? Iya, dan sampai sekarang aku nggak pernah lupa. Jadi langsung dibeliin handphone. Gitu. Dan Masya beberapa Allah. bulan yang lalu gantian. Bahwa saya nggak punya handphone yang bagus untuk foto dan segala macam. Karena kan kita bekerja Ya butuh foto kamera. produk dan sebagainya kan. Dan waktu itu berpikir, uangnya sayang lah untuk beli sebuah handphone. Tiba-tiba Ricis yang ngasih seperti itu. Ricis yang beliin handphone gantian. Sponsor itu juga dikasih gratis. enggak, Dikasih enggak. gratis. Ade kasih Boki 2 handphone. Handphone yang pertama itu Ade beli. Satu bis itu gratis berarti. Itu Sponsornya nggak mau kasih 2 soalnya. Oke, itu salah satu bentuk pengorbanan yang dirasakan ya dari Uma Oki sebagai seorang kakak ya, mengorbankan harta contohnya. Ada pengorbanan bentuk lain selain harta? Perhatian misalnya waktu. Padahal Uma tuh sibuk banget Iya. loh ya. Kapan deh? Masya Allah. Waktu dulu. Waktu dulu, tapi aku inget. Apa yang mana? Misalnya kayak aku masuk IGD gitu-gitu kan aku nggak pernah mau bilang. Ya, saya selalu marah tuh Mbak Zeda. Kalau dia sakit dia nggak bilang, saya pasti marah Aku banget. mungkin maksudnya tidak mau menyusahkan saudara ya. Akibatnya Boki marah. Bahkan sampai detik ini misalnya aku sakit nih, suami di luar aku nggak bilang. Sampai nanti aja kalau misalnya kan kita nggak tahu kan tiba-tiba kita udah sembuh suami pulang, Iya. kita nggak tahu. Jadi udah aku diem aja. Tiba-tiba aku masuk IGD aku nggak ngomong. 3 hari tuh. Itu tujuannya kenapa nggak ngomong? Nggak mau merepotkan. Nggak mau aja. Nggak mau merepotkan, Aku yakin aku menyusahkan. sembuh sebelum dia pada tahu. Yakin kok. Udah deh sebelum tahu Nggak juga mau aku udah bikin sembuh. khawatir ya. Iya, soalnya ibu kalau tahu aku sakit itu nangisnya tuh nangis Bombay. Jadi aku nggak mau. Keluarga juga takutnya kepikiran, sementara aku tahu keluarga aku banyak kerjaan di luar sana gitu. Jadi nggak mau ganggu Oke, pikiran. Masya Allah. Terus Boki datang ke IGD, kucuk bawa makanan ini itu nungguin. Ingat nggak sih yang di Depok? Ya aku semangat banget ya ceritanya, maaf ya. Maaf ya. Mungkin nggak apa-apa deh. nggak pernah diomongin ke kakaknya, Iya, baru iya. kali ini Iya, diluapkan baru ya. dengar. Ini aku rapat lah. Baru denger hari ini. Aku nggak banyak gerak. Iya, terus datang nungguin sampai malam. Soalnya aku gengsi, udah Boki pulang aja deh, aku bisa kok sendiri, ada suster, aku bilang. Boki nggak mau pulang sampai malam, ya udah. Besoknya datang lagi. Masya Allah. Pas aku nggak nyuruh, Masya udah Allah. Boki sono aja ngapain? Oke, jadi harta berkorban juga Uma ya. Waktu berkorban juga untuk Ria Ricis. Perhatian, kasih sayang gimana? Wah, nggak dihitung. Lebih besarkah dari harta Iya. dan juga waktu kasih sayangnya? Semuanya. Nomor 1, number 1 Nomor kasih 1. sayangnya. Contohnya apa? Ibarat Burj Khalifah naik lagi. Saking tingginya maksudnya. Contohnya apa? Perhatian kasih sayang yang nggak Semuanya. bisa dilupain sampai detik ini. Satu aja. Saran, Nasehat. nasehat karena Oke. aku sadar posisi aku selalu mencari kemana aku harus menopang, kemana aku harus cari bantuan sebelum menikah. Selain sama keluarga aku. Betul. Jadi ya saran kan nggak semua orang bisa kasih. Betul. Nggak semua orang bisa mendengarkan kita, bahkan ibarat teman dekat deh itu nggak setulus keluarga sendiri gitu. Jadi ya
sesusah-susahnya kita yang tetap bertahan hanya keluarga dan Boki orang Satu nomor aja saran atau nasihat dari Uma yang tidak bisa Ria Ricis lupakan sampai detik ini, yang menyentuh hati banget sampai sekarang. Apa ya? Kebanyakan kali. Kebanyakan enggak, salah satunya Apa tuh? kalau misalnya sedekah atas nama papa jangan pernah berhenti berdoa, karena dengan berdoa bisa membantu papa di kuburan dan lain-lain gitu. Lebih banyak amal segala macem. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu ya sahabat Uma ya, salah satu cara ampuh untuk bisa menjalin kerukunan antar saudara adalah perhatian, kasih sayang ya, dari hati ya, bukan hanya sekedar harta ya, bukan hanya sekedar waktu, tapi ketulusan dalam memahami ya. Itu nggak semua orang bisa kasih. Tidak semua orang bisa kasih dan Uma bisa memberi itu. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Iya, cuma-cuma. Masya Allah. Karena sekarang tuh kita ibarat cari orang mau denger aja tuh nggak gampang. Betul, Kak. kita ke psikolog aja bayar kan? Iya, nggak gampang. Kita nyari tempat curhat aja. Memang Jadi nggak mumpung semudah masih ada, masih lengkap, pergunakan waktu dengan baik bersama orang terbaik. Asik, mantap. Nah, cara menjaga kesehatan keluarga kita tidak hanya untuk kita, suami, ibu, bahkan anak-anak, kita bisa konsumsi British Propolis, teman-teman sekalian. Konsumsi rutin ketika teman-teman sehat, apalagi ketika teman-teman sakit. Insya Allah mudah-mudahan mempercepat pemulihan kita menjadi sehat sepanjang hari. Konsumsi ya British Propolis, Propolis yang premium. Saya masih mau tanya sama Ria Ricis ya Uma ya, terkait dengan banyaknya pertengkaran antar saudara di luar sana yang sudah terjadi, terus bingung nih gimana ya kalau kakak adik lagi ribut, lagi bertengkar, caranya agar berdamai dengan cepat itu gimana? Ada nggak salah satu tips begitu di saat mungkin aku sebagai seorang adik marah banget sama kakakku, apa yang membuat aku tidak jadi marah sama kakakku? Apa mungkin ada rahasia ibadah atau apa tindakan khusus yang dilakukan? Karena seorang adiknya tahu kakaknya sayang banget sama adiknya gitu. Oh, ya kan? Iya. Kalaupun lagi dalam keadaan marah banget, untuk ngebuang marah wudu. Karena kan marah api, jadi harus disiram dulu wudu. Tapi aku harus diem dulu, nggak bisa langsung diam. set. Berarti jurusnya diam ya, Iya. daripada berkata yang negatif kepada kakak, Iya, ntar betul. malah kualat. Iya, Ya, diam. sama yang lebih tua Ricis berani, tidak membalas omongan, tidak. lebih memilih diam. Itu lebih baik ya. Iya, karena Boki juga selalu ngajarin ketika kita emosi, kita cenderung ngeluarin kalimat yang nggak benar, kadang nggak sadar. Betul. Jadi Karena amarah itu tadi. Jadi diem dulu, ntar udah anteng baru ngomong lagi gitu. Oke. Uma, apa sih yang bikin Uma tuh sayang banget sama Ria Ricis? Cik. Yang tidak bisa bikin Uma marah sama Ria Ricis? Marah pasti ya. Marah lah. Ada pasti. Maksudnya marahnya tuh nggak jadi meledak-ledak gitu, jadi Ada pelan-pelan bilang Boki apa, susut kayak apa? gitu. Apaan? Kayak apa? Siapa yang bilang Boki kayak singa? Mbak Cindy, aku mah enggak. Kenapa? Kalau Adi bilang Boki apa? Kenapa dipanggil singa? Galak meraung-raung. Enggak. Bukan aku ya. Enggak, saya Enggak, tapi Boki kalau marah cuma di teks doang, kalau ketemu enggak. Iya. Kalau sama adik-adiknya nggak sama yang lain ya. Enggak Enggak juga sih. Di teks itu contohnya gimana? WhatsApp Marahnya? doang. WhatsApp-nya di WhatsApp family yang ada ibu dan papa pada masa Iya. itu. Marah tentang apa biasanya yang paling Apa aja? vokal? Apa aja Hijab misalnya atau enggak. masalah misalnya pasangan? Kalau ada yang selisih. Terus kan aku tipe orang yang kalau aku salah boleh ingetin tapi kita berdua aja, jangan di grup. Aku bilang oke. gitu. Sementara di grup itu ada Keluarga besar, Enggak keluarga seipar-ipar. Sebang Arif, Bang Lori kan aku Intinya, malu. Masya Ya kan itu kan Allah. masalah berdua. Aku bilang, Boki Masya boleh Allah. enggak, Japri aja. aku Masya malu." Allah, Masya Allah. Jadi intinya kalau Gitu. menegur jangan di depan orang. Itu termasuk Tapi nggak salah juga. hukum Islam juga ya. Tapi ini nggak salah ini juga. karena itu karena ada masalah-masalah yang bukan masalah sih, ini juga belum banyak orang tahu ya. Mungkin sesuatu yang sudah diketahui publik sehingga menegurnya di situ gitu. Iya sih, tapi jadinya nggak kena. Contohnya apa sih? Yang Misalnya, mana? Contohnya apa? Misalnya apa deh? Misalnya ada satu konten Satu case tertentu, lah, satu case. Ya. Satu kasus. satu konten tertentu lah, akhirnya jadinya menegur. Itu kita pernah berselisihnya di situ tuh. Ada satu case yang kita berselisih di situ karena satu tayangan lah gitu ya. Akhirnya menegur di situ dan
akhirnya jadi ada teguran lagi dari kakak Iya, yang dari lain. bercabang jadinya. Oke. Nah dari situ kemudian akhirnya kita japri dan kemudian saya tentu menyadari kesalahan itu dan akhirnya minta maaf. Oke, gitu. jadi intinya Uma ini sebagai kakak pernah menegur adiknya Pasti. Ria Ricis pada saat membuat konten yang mungkin tidak baik begitu ya. Kan namanya Itu Ricis ini ditegur kan buat secara konten halus. tuh dari tahun berapa dek? Dari 2014, 13. Dari sekian ratus atau ribu konten, namanya kita manusia biasa. Betul. Termasuk saya lah. Dari Betul. sekian Pasti ribu, ada khilaf ya? Pasti ada lah kepleset lah atau apa, sehingga kita butuh ditegur seperti itu. Jadi, Tapi Ria Ricis juga tidak membantah ya Uma, bisa menerima nasihat itu dengan baik ya. iya. Butuh Kenapa waktu, ragu-ragu jawabnya? Iya, tapi butuh waktu. Butuh waktu. Butuh waktu. Oke. Karena ketika itu misalnya Mbak Oki tegur, yang lain ikutan. Sementara mental aku masih belum selesai nih sama urusan yang satu. Jadi tep gitu. Jadi aku pelan-pelan satu-satu. Oke. Kalau satu tuh lebih masuk, kalau langsung semua aku bingung yang mana satu yang mau didengar dulu. Iya. Oke, Masya Allah. Jadi kalau yang ini komen, yang ini komen gitu lah. Jadi teladan yang bisa kita contoh dari sosok seorang kakak ya, Uma Okistina Dewi pada saat menegur adiknya itu adalah dengan cara yang santun Betul. ya, dengan bahasa komunikasi yang lembut dan ramah. Begitu pula dengan seorang adik yang pada saat ditegur oleh kakaknya dia memilih diam dan muhasabah diri, Betul. merenungi kesalahannya dibanding dengan membalas dengan kata-kata yang Betul. negatif Betul, ya. Ini betul. contoh clue tips untuk sahabat Uma di rumah agar adik Iya. dan kakak bisa terus Sehingga di ujung dari case yang tadi adalah kita saling minta maaf satu sama lain. Masya Boki Allah. minta maaf karena menegurnya terlalu keras dan Masya Ricis juga Allah. minta maaf karena Berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan sehingga akan introspeksi untuk buat konten lebih baik. seperti itu. Betul, dan Oke. tidak diulangi. Terakhir Uma mungkin bisa memberikan tips untuk sahabat-sahabat Uma di rumah ya agar bisa lebih santun ya pada saat berkomunikasi antara saudara baik kakak, adik ataupun orang tua dengan anak ya. Baik, Dan sahabat catatan Uma yang dirahmati oleh Allah SWT, kerukunan kakak adik itu sebenarnya kita tidak boleh lupa bahwa ada pengaruh besar dari orang tua di situ. Bahwa ada pengaruh besar dari didikan orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk saling menyayangi, saling mencintai, saling rukun satu sama lain yang ditanamkan sejak anak-anak itu kecil. Itu yang terjadi kepada ayah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, yang biasa kami panggil papa, dan juga ibu kami yang tidak pernah membeda-bedakan anak satu dengan anak lainnya. Ayah ibu kami yang senantiasa menyayangi sama rata semua anak-anaknya dan senantiasa mendukung potensi, minat, bakat anak-anaknya sehingga anak-anaknya ini tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah mudah-mudahan Allah bantu untuk bisa percaya diri karena adanya orang tua yang memberikan support yang sangat luar biasa. Maka dalam kesempatan kali ini juga saya, Ricis, dan pasti mewakili Dokter Cindy, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami. Karena mereka lah mudah-mudahan senantiasa terjaga kerukunan ini insya Allah. Masya Allah. Dan khususnya untuk para kakak, sama seperti saya, kita ini juga manusia biasa, sahabat Uma sekalian. Bukan berarti yang lebih tua betul segala-galanya atau betul selama-lamanya, tidak. Kadang-kadang kita buat salah sama seperti saya yang kadang-kadang lepas kontrol sehingga menegur terlalu keras, sehingga menyakiti bukannya memperbaiki. Maka ada kalanya kita juga harus mengintrospeksi diri. Memang kita sayang kepada adik-adik kita, tapi tidak ada salahnya juga ketika kita berbuat salah, kita meminta maaf, menyakiti hati adik yang paling kita sayang, dan insya Allah dengan begitu semuanya akan baik-baik saja. Dan seorang kakak punya tanggung jawab besar. Dia hidup lebih dulu, pengalamannya pasti lebih banyak dibanding dengan adiknya, sehingga dia punya tanggung jawab besar untuk menjadi kakak yang benar. Betul. Supaya apa? Supaya dia bisa menuntun adik-adiknya, dia bisa mengajak adik-adiknya, dia bisa menolong adik-adiknya. Pun sebaliknya untuk para adik, Ricis dan para adik di luar sana, kakakmu itu sangat mencintai dirimu. Kakak Masya itumu Allah. itu adalah Masya pengganti Allah. orang tua, jadi berkaca-kaca. Masya Allah. Kok jadi nangis deh, ketawa dong jadinya. Karena Masya selama Allah. ini biasanya kakak itu selalu yang diajak berkomunikasi dengan orang tua kan. Sehingga ketika orang tua kita kenapa-napa atau orang tua kita pergi, pasti kakak ini yang mengemban amanah besar untuk memastikan adiknya berada dalam track Masya yang betul. Allah. Jadi wahai Masya para Allah. adik, doakan kakaknya, dan yakin apapun yang kakaknya itu katakan. Ini juga pesan buat Ricis, dan Ricis pasti tahu itu. Kakaknya sangat mencintai adiknya dan ingin adiknya selalu bahagia, selalu dalam jalan yang betul insya Allah. Dan semoga Allah jaga kasih sayang ini terus insya Allah, dan semoga
saling bergandengan tangan apapun yang terjadi, saling tolong menolong dalam keadaan apapun, selalu bersama dan selalu bahagia dan selalu membahagiakan orang tua kita. Satu-satunya ibu pada saat ini. Masya Allah. Uma, apa sih yang bisa membuat Uma tidak bisa menahan air mata saat membahas Ria Ricis? Apa ada sesuatu yang tidak bisa Uma lupakan dari sosok Ria Ricis? Mungkin karena ingat papa ya, papa sebetulnya sih. Papa itu kan teladan kita semua ya Dek ya. Papa tuh teladan kita semua, decision makernya kita, pelindungnya kita, penjaga kita. Papa sangat menjaga 3 anak perempuannya. Ketika papa pergi, maka itu menjadi tanggung jawab besar untuk saya memastikan bahwa adik-adik dalam keadaan yang betul. Walaupun alhamdulillah sekarang ada suami-suami yang soleh yang mendampingi mereka. Masya Allah itu sebabnya kemarin ketika Ricis mau menikah itu benar-benar seleksinya luar biasa, memastikan bahwa adik saya sayang ini tidak disakiti oleh siapapun. Masya Allah. Seperti itu. Jangan Jadi sampai sehat, doakan semoga lancar. Ini masih pegel dia dari tadi nih. Iya. Dari tadi rapet pegel ini Bu Hamil. Tapi lebih gampang bikin Uma nangis daripada Ria Ricis ya. Ketawa terus, ceria terus dia ya. banyak nangis juga. Nggak boleh. Dia banyak nangis. Kalau depan orang aku dalam kesendirian. Oh, ini rahasia yang tidak banyak diketahui sahabat Uma ya, bahwa Ria Ricis ini sebenarnya melankolis ya, dia gampang introvert, nangis ya. dia suka menyendiri. Ricis itu suka menyendiri. Masya Allah. Kalau rame aku cari mana nih bangku yang paling sepi. Oke, baik sahabat Uma, jadi itu yang harus dicontoh ya, berkorban, saling tolong menolong, sering minta maaf, saling menyayangi, saling menasehati, merasa diri adalah saling beliau menyayangi. adalah satu diri. Masya Allah. Bisa jadi teladan kita ya. Oke, baik, catatan Uma hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Aku yang makasih. Ria Ricis sudah hadir dalam catatan Uma kali ini. Insya Allah bermanfaat untuk sahabat Uma di rumah ya, menambah ilmu juga. Jadi poinnya, satu kesimpulan yang bisa kita tarik dari diskusi kita yang seru ini, nomor satu lagi yang harus kita lakukan adalah berdoa meminta pertolongan pada Allah. Ya Allah, jaga hubunganku dengan kakakku, jaga hubunganku dengan adik-adikku. Dan yang kedua adalah meminta doa pada orang tua. Buat sahabat Uma yang menjadi orang tua, jika melihat anak atau kakak adiknya mungkin sering bertengkar, kita mungkin muhasabah diri, mungkin kurang doa kita. Begitu ya Uma ya? Banyak berdoa kepada Allah agar anak-anak kita yang saling bersaudara ini bisa lebih rukun, lebih saling menyayangi. Begitu ya? Demikian catatan Uma kali ini. Terima kasih banyak Uma Ustazah Oki Setiana Dewi. Terima kasih banyak Ria Ricis. Masya Allah. Bermanfaat sekali sharingnya hari ini untuk kita semua, terutama untuk sahabat Uma di rumah. Demikian saya Zeda Salim. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.